Katanya setan itu adanya menggodanya manusia yang hidup, bukan setan itu menggoda manusia yang sudah meninggal. Jadi kalau kita takut sama setan di kuburan itu salah. Biasanya tempat setan itu di mana banyak orang-orang berkumpul. Itulah makanya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini saya mendapat kehormatan dari yang terhormat Bapak Ketua Lakri, dengan penasihatnya juga Bapak Jenderal Anton, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderalnya. Ada juga seorang lawyer yang jempolan, Pak Sandi Najwan, didampingi sama ibunya. Jangan lupa, Bang Sami, di hadapan seorang laki-laki yang sukses, di situ ada seorang perempuan yang hebat. Amin. Hebat. Ya pasti. Jadi Pak Sandi jangan merasa hebat sendiri kalau nggak ada ibu. Ibu itu yang itu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi oleh sekretaris saya, Dr. Popo, dihadiri juga oleh pembina relawan seluruh Jawa Barat, dan kebetulan juga ini dulu sampai sekarang membantunya Pak Gubernur yang lama, dan juga ustadz saya ini. Kalau dibuka itu jenggotnya itu bukan main, kalah saya ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya merasa bangga dan berbahagia sekali hadir di tempat ini, karena di sini dihadiri oleh tokoh-tokoh dan generasi penerus bangsa. Dihadiri juga tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD, Pak Mataliti. Kita harus jadi negarawan. Negarawan itu tidak memikirkan pemilu, tidak memikirkan ini, tapi ini cocok untuk kita, Pak Jenderal Anton, untuk yang sudah generasi tua. Apa generasi tua itu yang diperlukan oleh semuanya? Contoh dan toladan. Karena saya pernah membaca di dalam WA, Instagram, ada seorang pengacara ulung yang lahir tahun 1920 sampai 1930, yaitu namanya Izzy Eddy dari Amerika. Beliau saking hebatnya digunakanlah oleh mafia, sehingga yang namanya mafia di Amerika yang terkenal itu lepas semua dari jeratan hukum karena kehebatannya seorang lawyer Izzy Eddy. Setelah beliau mendapatkan harta kekayaan, kepercayaan, semua fasilitas dapat, beliau berpikir, kalau gitu masa depan saya, anak saya mau diapain, lingkungan saya mau diapakan, apa ini mau saya bawa semua? Rupanya timbul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau menurut orang Islam begitu. Sadarlah dia, saya harus memberikan suri teladan kepada penerus. Ini juga berlaku bagi saya, bagi Jenderal Anton, bagi yang sudah sepuh-sepuh. Apa yang kita berikan kepada generasi penerus kita? Mari kita contoh Jenderal Sudirman. Apa harta kekayaan yang beliau miliki, apa kebanggaan yang beliau miliki, tapi nama baiknya sampai sekarang kita terus kenal. Kejuangannya kita terus kenal. Bukan harta kekayaannya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, bukan kedudukannya, tapi bagaimana juga patriotisme. Ini yang harus kita berikan. Terus terang aja, Kang Anton, saya merasa sedih. Apa saya bisa seperti beliau begitu? Memberikan contoh dan suri teladan kepada seluruhnya.
Baru saya diajari oleh guru saya, jangan banyak-banyak dan katanya. Yang harus kamu pikir, dalam hidup ini hanya dua yang harus kamu laksanakan. Satu, apa yang kamu lakukan itu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita langkahkan, semua yang hadir ke sini, mari kita niatkan ini untuk ibadah. Amin. Bagaimana yang kedua? Guru saya mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan alam sekitar. Kalau dua ini dilaksanakan, maka hablum minanas tercapai, hablum minallah terlaksana. Gerakan-gerakan kita terutama yang sudah senja seperti saya ini, nah bagus ya, harus sudah mulai mikir, kita sudah asar ini. Sebentar lagi maghrib mungkin barangkali belum tentu bisa. Ini hasil survei menyatakan kegiatan ibadah kita kalau umur kita 70 tahun katanya maksimal itu 2,5 tahun. Yang lainnya dipakai apa? Dipakai tidur, dipakai makan, dipakai rekreasi, dipakai ini, dipakai itu. Yang benar-benar ibadah. Kalau orang Islam sholat 5 waktu, 5 menit 1 kali, jumlah gamleh seluruhnya paling maksimal 2,5 tahun. Tapi niat kita maunya masuk surga. Makanya Allah memberikan kepada kita kemudahan. Siapapun orangnya kalau mendapat rahmat Allah, apapun dosanya, bagaimanapun itu, insya Allah akan masuk surga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, adik-adik, rekan-rekan, mari mulai dari sekarang laksanakan itu. Satu, apa yang kita lakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapat jabatan, pangkat, kedudukan. Itu semua semu, hilang, semua ditinggalkan. Akhirnya sama, yang cantik-cantik pada umur 50, 60 tetap jadi pewot lagi. Yang gagah-gagah kadang-kadang naik tangga aja sudah kesulitan. Yang hebat-hebat kalau sudah itu akhirnya sama. Kenapa kita harus bermanfaat kepada orang lain? Ini saya berbagi, makanya saya masuk ke PMI. Kenapa? Kita sangat tergantung sama orang lain. Ada yang bisa mandiri sendiri? Nggak ada. Begitu lahir, kita dibantu orang lain. Begitu kita hidup, dibantu sama orang lain. Begitu kita meninggal, dibantu juga sama orang lain. Tidak ada kita, tidak ada bantuan orang lain. Oleh karena itu baik-baiklah kepada seluruhnya. Makanya saya sangat bersyukur di sini ada gerakan Indonesia Damai, keberagaman dalam satu Indonesia. Saya ingat ada 12 hukum di dunia ini. Salah satunya adalah hukum kesatuan. Jadi apa yang kita lakukan dalam kita melakukan raga kita ini, jiwa kita ini, badan kita ini, ada yang dimaksud dengan alam yang kecil dengan alam yang besar ini saling mempengaruhi, ada kesatuannya. Begitu gerakan kita di dunia ini, gerakan orang-orang ini akan mempengaruhi alam semesta. Makanya jangan kaget, makin banyak orang yang berbuat tidak betul, terjadilah bencana di mana-mana. Kenapa? Dibuat oleh kita sendiri. Makanya saya masuk ke PMI. Kenapa? Karena PMI itu saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan adalah PMDA, penanaman modal dunia akhirat. Jadi kalau ingin kita itu silakan bergabung dengan PMI. Karena
Apa yang bisa kita berikan? Ada 4 macam antara lain. Kita bisa memberikan sumbangan kepada tetangga itu, kepada orang lain, kepada masyarakat lain, bukan hanya darah saja. Bisa membantu kita dengan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran agama. Senyum pun ibadah katanya. Coba ketemu orang kita memberengut, camerut begitu kan. Orang nggak senyum. Senyum pun ibadah. Tapi kalau perut lapar disenyumin terus itu tidak dibantu sesuatu, ya gak bisa. Oleh karena itu ada yang kedua. Kalau kita punya harta, bantulah sekitar kita. Ternyata kita tidak bisa pakai pikiran nggak ada, atau pakai pikiran kita berikan bantuan. Jadi kalau senyuman tadi sudah, sikap perilaku, harta kita juga ada, tidak bisa pikiran kita, saran kita memberikan masukan. Jangan sampai begitu ada tetangganya maju, orang beli kulkas yang kedinginan kita, orang beli mobil yang kecapean kita. Padahal sebenarnya kita harusnya bersyukur. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, tenaga, pikiran kita sumbangkan. Nah, kalau bagaimana kalau yang sudah tua-tua? Ada lagi yang keempat apa? Doa. Berikanlah doa. Semoga ketua Lakri ini selalu sehat walafiat, semua laskarnya tetap di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cewek-ceweknya, cowok-cowoknya bisa mendapat penghasilan yang bermanfaat. Yang belum kawin segera bisa mendapat pacar yang soleh. Yang jomblo-jomblo bisa mendapatkan calon istri yang solehah. Kan begitu, didoakan ini. Ini jalur PMI. Bagaimana Pak kalau ada orang sumbangan? Saya cuma punya uang 1.000 rupiah, tampung itu. Karena kadang-kadang orang gengsi kan. Inginnya kalau nyumbang 10 juta, 20 juta, kalau 1.000 mah nggak usah nyumbang aja lah. Lebih baik kan tampung sama kita dari hamba Allah. Sehingga bekal orang itu untuk di akhirat nanti kita tampung, kita salurkan. Ini semua. Jadi silakan. Jangan menganggap uang 1.000 itu kecil. Punten ya Pak Anton. Kalau bagi saya mungkin 1.000 rupiah kecil. Tapi bagi tukang parkir itu yang hanya mendapatkan 2.000 rupiah, 1.000 itu sangat besar. Sehingga waktu saya jadi kalicer, ada orang yang ngomong, izin komandan, masa gara-gara orang uang 1.000 rupiah nyawa melayang? Itu kan terlalu. Uang sekecil gitu, jangan gitu saya bilang. Kamu jangan menilai orang dari besarnya. Oleh karena itu hargailah itu. Sehingga kalau ada sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan melalui PMI, itu kita akan menampung dan itu bekal kita ke akhirat. Dari mana mulainya? Saya menyampaikan tadi. Kita mulailah dari 2 visi. Visi yang pertama mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Visi kedua bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya? Ini saya sudah ajarkan kepada seluruh, sudah sampaikan kepada seluruh relawan. Pertama, kolbunya pelihara. Kalau kolbunya dipelihara, insya Allah akan mempengaruhi otaknya juga menjadi bagus, menjadi benar. Kalau kolbunya benar, otaknya juga berpikirnya benar. Kalau otaknya berpikiran benar dan baik, maka ucapannya juga akan benar dan baik. Kalau ucapannya benar dan baik, insya Allah tindakan sehari-harinya juga akan benar dan baik. Kalau tindakannya ini sudah benar dan baik, maka insya Allah kebiasaannya juga akan benar dan baik. Kalau kebiasaannya sudah benar dan baik, insya Allah karakternya juga akan benar dan baik. Kalau benar dan baik, insya Allah nasibnya juga akan baik.
Ini semua ada satu rangkaiannya. Ini jangan untuk seluruh pasukan di sini begitu melihat Pak ketuanya menggebuk-gebuk gitu. Ini semua sudah melalui proses, tidak ujung-ujung. Kadang-kadang orang selalu melihat, oh si Anu mah hebat ya, enak saja dia begitu kok langsung hebat. Belum tentu. Mungkin banyak pengorbanan yang kita tidak ketahui. Mungkin banyak perjuangan yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita semua. Ini saya mengajak ini, kenapa? Saya ingin mengajak semuanya untuk selalu beramal soleh. Kenapa? Ini nanti akan memberikan manfaat dan dampak. Yang terakhir saya juga ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Mutaliti tadi. Demokrasi itu katanya si Abah ini bagus, tapi tidak bisa diterapkan di seluruh bentuk kegiatan. Demokrasi kadang-kadang kalau tidak setuju kan pakai puting. Bayangkan kalau di demokrasi di lingkungan keluarga saya punya anak 3, istri 1, saya 1. Kira-kira kalau puting kita dengan anak kita kalah nggak? Kalah. Kalah. Ini perlu kita memikirkan sedemikian rupa. Jadi saya sepakat tadi. Jadi demokrasi itu harus demokrasi Indonesia benar-benar. Kembalikan kepada Pancasila. Dijiwai, diwarnai oleh Pancasila. Jangan jiplak sepenuhnya dari Barat. Bayangkan. Kalau kata saya itu, ayo kita berangkat rekreasi ke Pangandaran. Kata istri saya, enggak, kita ke Bandung. Anak-anak yang 3 itu, ayo kita sepakat di Putih. Mesti papa sama mama kalah itu. Apa begitu? Tidak demikian. Gimana wibawa seorang bapak? Gimana wibawa seorang ibu? Tapi hebatnya, Pak Ketum, jadi kalau kita bilang the power of emak-emak itu betul. Tangan untuk ibu-ibu. Berkali-kali saya punya planning, punya rencana, mesti kalah sama rencana nyonya. Ngalah kita semua, nggak bisa. Kalau kata nyonya begini, inilah the power of emak-emak itu sangat. Jadi kalau kita ingin mengajak untuk ini semua berdamai dan sebagainya, utamakanlah ibu-ibu. Siap. Jangan bapak-bapak. Bapak-bapak ini kalah nanti. Kalau kata ibunya nggak bisa. Nggak percaya tanya sama Ibu Santina Yolanda. Nah ini the power of emak-emak itu. Nah sekarang bagaimana kita? Tadi sudah disampaikan, ke depan akan begini, masa lalu begini, sekarang begini. Saya bilang, ada lagi. Masa lalu tidak akan kembali. Betul nggak Pak Anton? Kalau Pak Anton senangnya mesti zamannya Pak SBY atau zamannya Jokowi jarak periode pertama. Betul nggak Pak? Kenapa? Masih muda, masih jadi Kapolda gitu. Kalau sekarang sudah pensiunan sama dengan saya. Kalau saya ditanya mana? Enak zaman Orde Baru. Kenapa? Oh saya masih muda, masih gagah, masih jadi Kapolres. Kalau sekarang udah pensiunan. Ini masa lalu sedetik pun tidak bisa kita kembalikan. Masa yang akan datang, jangan terlalu ambisi. Pertanyaannya, nyampe nggak umur kita? Jadi kalau kita terbius oleh masa lalu, kita terlalu berambisi untuk masa depan. Padahal masa lalu tidak akan kembali walaupun setengah detik. Masa yang akan datang belum tentu kesehatan kita nyampe ke sana. Bagaimana yang penting sekarang ini kita berbuat. Makanya saya bersyukur. Saya walaupun diundang oleh Pak Sami begitu, oleh ketum itu, saya bilang saya harus hadir. Kenapa? Sekarang ini saya harus berbuat. Apapun yang ada angan-angan saya sampaikan kepada semua. Sekarang, nanti saja.
Kalau saya ngomong, insya Allah Pak Sami minggu depan saya itu, ya kalau umur saya nyampe. Makanya sekarang, oleh karena itu ingat juga untuk kita semua jangan terlalu mempertimbangkan dan merisaukan masa lalu, jangan terlalu berambisi masa depan, tapi saya sering menyampaikan the power of now. Jadi kalau mau berbuat semua dan sebagainya, sekarang kita mau berdamai sekarang. Jadi jagat alit, jagat kita itu konstruksinya menurut hukum alam sama dengan alam semesta itu. Pengaruh negatif dari kita akan mempengaruhi alam semesta. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik. Kalau kita mengajak damai, insya Allah alam semesta pun akan mengikuti. Tapi kalau kita tidak ada chemistry-nya, tidak ada energinya, tidak sama, akan timbul kegaduhan di dunia. Bukti sudah. Kemudian yang terakhir lagi tambahan bagi saya, paling gampang itu memberikan koreksi. Kenapa pemerintah begini? Kenapa ini begini? Kenapa imam begini? Kenapa ini begini? Kita tanya sama diri kita. Kalau kita menghendaki imam yang baik, tanya diri kita, sudahkah kita menjadi makmum yang baik? Jadi jangan hanya menuntut orang untuk berbuat baik, tapi kita sendiri tidak berbuat baik. Jadi untuk merubah dunia ini, merubah di sini itu sama dengan kata orang Sunda, sampurasun. Sampurnaning raga ingsun. Sempurnakan jiwa kita. Jadi kalau kita bilang sim kuning, di sim dan kuning harus benar-benar sempurna. Jadi sampurasun itu ada suatu nilai yang harus kita kupas. Sunda juga demikian. Makanya saya bilang hebat banget ini Pak Ketum ini. Kok riwayat sejarah Sunda riwayatnya begini, kok lebih tahu dari saya. Ini sesuatu yang hebat. Tepuk tangan untuk Pak Ketum. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, saya juga bangga sama Jenderal Anton yang sudah mulai terus berkiprah begini, memberikan contoh dan suri teladan. Saya dengan seluruh jajaran mengajak semua, mari kita kembali kepada fitrah kita, yaitu memberikan sesuatu untuk yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan apa yang kita lakukan selalu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ini dilaksanakan, maka riya dan takabur akan hilang. Amin. Jadi kalau Pak Ketum itu nanti bisa membantu orang, bisa orang perutnya bisa sehat, bisa begini, tidak ngomong itu kalau tidak dibantu sama saya, dia sudah kelaparan. Padahal sebenarnya yang memberikan rezeki dan segala sesuatu Allah. itu Allah. Amin. Bukan karena kita. Dr. Popov bilang nanti, coba kalau itu tidak dibantu darah sama kita, mungkin dia sudah meninggal. Bukan itu. Tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya menyampaikan, satu tes darah membantu itu berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin saya garap kepada seluruhnya. Mari kolbu kita benahi. Mari apa yang kita lakukan itu semuanya untuk mendapat ridho Allah. Datang ke sini kalau bagi orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dengarkan sesuatu itu secara baik untuk kepentingan kemaslahatan, dan berikanlah manfaatnya. Jadi kalau sesuatu nanti tidak ada manfaatnya, Pak Ketum, tidak dirasakan dampaknya oleh lingkungan, lebih baik kegiatan itu kita hentikan. Siap. Dan juga saran saya kepada pemerintah dan sebagainya, kita ajak dengan baik-baik. Kita berikan saran dan pandangan seperti ini, saran menyampaikan itu. Saya sangat setuju.
tidak perlu dengan tingkah pola dan perilaku yang keluar dari budaya, terutama Kesundaan. Orang Sunda itu naon gitu. Jadi bener, bager, cager, terus gitu lemah lembut, someah, hade, kasema dan sebagainya. Inilah barang-barang kita pertahankan, walaupun mungkin udah banyak orang yang tidak setuju. Dan saya ngomong seperti begini itu lemah lembut, someah, hade, kasema dan sebagainya. Alhamdulillah saya tidak takut dipecat. Karena saya bebas bahasa Sunda, nanti dipecat, nah biarin aja. Siapa yang usulkan dipecat nanti? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan Pak Anton tidak usulkan. Ini nih sesuatu. Mari kita pelihara, mari kita bangga. Sekali lagi untuk mengumpulkan semua orang begini, ini bukan hal yang gampang. Cuma sekali lagi saya mohon, apa sih dampak dan manfaatnya? Mari kita rasakan. Saya sangat tergerak sekali dengan melihat perkembangan semua itu. Saya juga menyampaikan kepada Pak Sandi, dan saya juga diingatkan oleh itu, khususnya dengan Pak Anton yang sudah kita usia sebagai, saya ini umur saya sudah 69 tahun. Jadi mungkin nggak tahu apa seberapa tahun lagi. Saya ingin memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak dan adik-adik semua. Bagi yang itu, jangan takut, bergerak, maju terus, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibadahlah apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari saya ajak bergabung dengan PMI untuk melaksanakan 4 kegiatan, yaitu memberikan bantuan baik tenaga, harta, pikiran maupun doa. Tidak bisa berbuat apa-apa, doa aja. Jadi kalau Haji Asep tadi berdoa, tidak bagus. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ketum. Siap. Terima kasih kepada Jenderal Anton, Pak Sandi, dan seluruh perangkat itu termasuk Pak Sekjen. Saya menghadirkan juga tokoh-tokoh pendekar saya, bukan karena pendek dan gekar saja, enggak, ini pendekar beneran ini. Pak Dr. Popok, terus Pak Ahmad, ini Ustadz saya ini. Soal keagamaannya saya merasa kalah berguru dan belajar sama beliau ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, sekali lagi saya mendoakan kemajuan untuk Lakri dan kemajuan untuk Laskar Siliwangi, sehingga betul-betul Cili Asa, Cili Asi, dan Cili Asun itu dapat kita laksanakan. Apalagi penasihatnya Pak Anton sudah bukan tidak diragukan lagi kepiawaiannya. Saya bangga, mudah-mudahan ini juga berhasil, dan saya juga mencoba memberikan, berbagi, sharing, sasirin, sabenyeren, kata orang Sunda itu barangkali ada manfaatnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoinya dan mengabulkan apa yang kita cita-cita bersama untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.